Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Dwi Utami dengan NPM 1917051012 dengan mata kuliah SP Logika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dari modus tolen. Jadi seperti ini bentuk dari modus tolen. P maka Q, negasi Q dengan kesimpulan negasi P. Lalu dengan pembuktian hukum-hukum, kita rubah si modus tolen yang tadi menjadi seperti ini, kita jabarkan. P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Jadi kita akan membuat ini menjadi kesimpulannya menjadi negasi P. Lalu setelah menjadi seperti ini, kita beri dia hukum implikasi. Jadi bentuk awalnya adalah seperti ini. Kita kasih negasi di depan sini. Negasi P maka Q dan negasi Q atau negasi P. Lalu setelah itu kita beri lagi dia hukum implikasi. Dia menjadi seperti ini. Negasi P kita negasikan menjadi negasi P. Implikasi atau maka kita negasikan menjadi atau Q-nya turun. Lalu ini dan negasi Q-nya juga turun, ini juga turun. Atau negasi P ini. Lalu setelah ini kita beri lagi dia hukum distributif untuk menjabarkan ini. Jadi seperti ini, negasi P ini kita negasikan jadi dan, lalu Q ini kita negasikan jadi Q, negasi Q. Lalu untuk menjabarkan ini kita beri dia tanda atau, lalu negasi Q, lalu kita tambahkan Q. Dari sini ada atau, lalu ini negasi Q-nya turun, lalu atau negasi P dan negasi Q atau negasi P. Lalu setelah itu kita akan memberi dia hukum negasi untuk membuat ini menjadi 0. Kenapa ini 0? Karena P dan negasi Q itu bernilai 0. Jadi kita beri dia hukum negasi. Seperti ini menjadi 0. Lalu turun seperti itu. Setelah dia diberi negasi 0, untuk mendapatkan si hasil dari negasi P ini, kita beri dia hukum identitas untuk menghilangkan si 0 ini. Lalu seperti ini jadinya, 0-nya hilang, lalu merapat seperti itu. Lalu setelah kita beri hukum identitas, kita akan membuat dia menjadi bernilai negasi P aja. Jadi kita beri dia hukum De Morgan dengan hasil seperti ini. Jadi negasi ketemu negasi jadi P, terus si dan ketemu negasi jadi atau, negasi Q ketemu negasi jadi Q, lalu ini atau negasi P-nya turun. Jadi kesimpulan di sini benar, si hukum De Morgan yang tadi, kalau kita buktikan menggunakan hukum-hukum, dia mendapat kesimpulan negasi P. Ada pula pembuktian yang lebih mudah, seperti menggunakan tabel kebenaran. Jadi seperti ini. Karena di sini cuma ada 2 premis, P dan Q, kita menggunakan 4 tabel di sini. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 itu 4. Seperti itu. Jadi ini tabel pertama ada P, true bernilai P yang bernilai true, true, false, false, dan Q yang bernilai true, false, true, false. Lalu untuk mendapatkan hasil dari negasi P, kita lihat di sini. Karena di kolom ini, di baris pertama ini ada T, kalau kita negasikan jadi false. Ini juga true, true, kita negasikan jadi false. Jadi false. Lalu ini false, kita negasikan jadi true, false jadi true. Selanjutnya juga si negasi Q ini untuk mendapatkan nilainya dari situ. True jadi false, false, true, true, false, false, true. Seperti itu. Lalu di sini ada pembuktian lagi P maka Q. Untuk mendapatkan hasil ini kita lihat di sini P maka Q. True maka true akan menghasilkan nilai true. True maka false
akan menghasilkan false. False maka true akan menghasilkan true. False maka false akan menghasilkan true. Lalu setelah itu kita akan mencari lagi P maka key dan negasi key. Jadi ini hasil ini kita lihat dengan sebelahnya dengan negasi key. Jadi true dan false maka false, false dan true hasilnya false, true dan false hasilnya false, true dan true hasilnya true. Setelah itu kita akan mencari hasil akhir untuk mendapatkan negasi P. Jadi P maka key dan negasi key maka negasi P. Jadi tabel ini kita makakan dengan negasi P dan hasilnya false dan false maka false hasilnya true, false maka false hasilnya true, true maka true hasilnya true, true maka true hasilnya true. Seperti itu. Jadi tabel kebenaran di modus Tholen itu mendapatkan kesimpulan negasi P. Seperti itu. Di sini untuk implikasi atau maka semua true kecuali true false seperti itu. Jadi ada hasil dari tabel kebenaran apabila dia true false, dia akan bernilai false. Lainnya true. Kalau di si dan ini semua false kecuali true dan true. Jadi apabila dia bertemu hasil dari tabel kebenaran true dan true, dia mendapatkan hasil true. Apabila dia bertemu true false, false true, false false, itu akan bernilai false. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.